pelaku korupsi yang terbukti ya di pengadilan, terbukti dia memang melakukan kerugian negara, seperti yang baru-baru kasus ini yang ratusan miliar. Ya. Menurut kita, menurut Anda, apakah pantas tidak dia mendapatkan bantuan hukum? Ya, sebenarnya begini. Gimana? Berbicara soal pendampingan hukum, jadi ini saya disclaimer dulu. Saya berbicara seputar pemahaman saya soal hukum. Jadi orang yang biasanya diberikan bantuan hukum, biasanya kan orang itu paradigmanya adalah kenapa pengacara selalu membela orang yang salah meskipun itu. Nah, sebenarnya sesalah apapun orang itu mereka masih memiliki hak. Hak yang pertama itu pertama misalnya hak asasi manusia. Ketika misalnya gini, salah satu contohnya terjadi pencurian nih misalnya. Dia mencuri karena apa? Oh, tetap ada di situ ya? Ya, mencuri karena lapar misalnya. Itu kan sebenarnya yang bisa membuat hukumannya itu ringan kalau itu diungkapkan di persidangan. Nah, kerja-kerja pengacara itu seperti itu. Jadi kita mengungkapkan kenapa itu bisa terjadi. Misalnya pelaku koruptor, masih ada hak-hak yang bisa ditegakkan di situ. Misalnya dia menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Nah itu. Terus yang kedua mungkin dia punya tanggungan. Misalnya tanggungan anaknya sedang masih bayi, anaknya sedang berkuliah. Itu kan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Jadi sebenarnya kita tidak membela, hanya memberikan hak kepada terduga atau terdakwa gitu. Artinya tapi ini persoalannya kemudian adalah ini kembali ke koruptor yang tadi, ini kerugiannya terlalu banyak ya. Saya pikir dengan alasan-alasan tadi pertanyaannya, apakah orang-orang yang betul-betul merugikan negara yang sampai ratusan miliar itu betul-betul punya hakkah untuk dikasih bantuan hukum itu, meskipun tadi dengan dalih bahwa ya dia apa sih alasannya melakukan itu gitu kan. Tapi ini kan persoalannya saya berbicara nominal ya. Nominal ini kan banyak sekali nih. Ya. Saya pikir ini bukan sekedar dia mencukupi keluarganya saja ini betul-betul entah itu dia nikmati sendiri apa tidak ya. Ini saya itu luar. Anggap saja dia kan terbukti secara individual bahwa dia memberi kerugian negara sampai ratusan miliar. Itu gimana? Kalau mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma itu tidak. Sudah pasti tidak. Tapi kalau dia mendapatkan bantuan dia mendapatkan pendampingan hukum, itu mungkin. Pendampingan hukum ya, bantuan hukum dan pendampingan hukum itu kan berbeda. Coba bagaimana? Kalau misalnya bantuan hukum itu bisa didapatkan dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Misalnya LBH. Kebetulan di tempat saya sekarang itu PBH Pradi namanya, di bawah nama Pradi, itu memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga. Bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum cuma-cuma. Tapi kalau kembali tadi dia pelaku korupsi, misalnya dia mendapatkan pendampingan hukum, itu kan bisa saja dia bayar pengacara. Oh, itu lebih ke bukan bantuan ya sebenarnya. Pendampingan hukum. Apakah saya gini ya, saya berpikir rasionalnya saja dulu. Pendampingan hukum berarti artinya dia tetap bisa secara terbuka negara memberi kesempatan itu bahwa orang yang jelas merugikan negara, ini pemikiran rasional saya sendiri ya, bisa diberi kesempatan untuk pendampingan hukum begitu. Atau bagaimana? Jadi tetap negara membebaskan itu? Iya, jadi dalam aturan yang saya ketahui sejauh ini bahwa siapapun yang berhadapan dengan hukum, maka dia bisa, kalau anak itu wajib, kalau dewasa itu bisa mendapatkan bantuan hukum. Jadi dia bisa memberikan haknya kepada pengacara untuk didampingi. Oh, jadi ini bukan terkait kesalahannya itu sebesar apapun, bukan. Gitu. Memang dia dijamin oleh aturan. Dia diberikan kebebasan untuk memilih pendamping hukumnya. Tapi tentunya bukan satu bantuan ya. Bukan. Dia beda kalau anak ya. Kalau anak kalau anak itu mereka wajib didampingi. Anak usianya di bawah umur, di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun harus didampingi. Oh, begitu ya. Biasanya kalau anak itu
tidak memiliki kenalan atau kerabat yang bekerja di tempat pendampingan hukum, biasanya polisi yang menyiapkan itu. Polisi akan bersurat ke LBH misalnya, kemudian LBH akan mengirim orang untuk pendampingan hukum cuma-cuma. Ya. Oh begitu ya. Cuma ya itu sebenarnya saya berpikir rasional saja bahwa negara tetap menjamin orang-orang yang merugikan negara tersebut. Iya. Karena ceritanya di situ. Karena kembali lagi di sini, lagi ke hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan tidak hilang. Dia akan melekat selama manusia itu masih hidup, kan begitu. Oh, gitu dasarnya. Ya, oke. Jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu seberat apapun pelanggaran yang dia lakukan, taruhlah misalnya korupsi tadi, itu kan berpotensi merugikan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, itu kan betul. Tapi dia masih punya hak untuk membela dirinya di depan persidangan. Oh, begitu ya? Ya. Meskipun pada akhirnya secara nalar, ya ngapain lagi bela diri, padahal lu kan ngurugin banyak orang gitu. Ya. Jadi dengan dasar pemikiran tadi ya, bahwa ternyata setiap orang ya selama dia masih berdiri di atas permukaan bumi, ya dia berhak mendapat ya itu tadi. Oh, begitu ya? Begitu. Jadi bukan untuk menghilangkan ya, justru minimal memberi pembelaan. Dia melakukan itu karena apa? Ya, dan menjadi pertimbangan oleh hakim atau pengadil untuk mengambil sebuah keputusan. Sebuah keputusan, betul. Karena kan gini, biasanya kalau orang-orang yang gagal paham atau orang-orang awam yang gagal paham terkait hukum, biasanya kan ada sebenarnya yang bisa diungkapkan di pengadilan untuk meringankan, tapi itu tidak dilakukan. Nah, tugasnya pengacara untuk menggali itu. Menggali itu saja. Ketika menggali itu, mereka akan mengungkapkan di pengadilan bahwa misalnya terdakwa ini memiliki anak yang masih balita, bahwa terdakwa ini adalah satu-satunya tulang punggung keluarga, itu kan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Cuma jadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kalau misalnya ini publik, ini berbicara publik ini ya, bahkan akal sehat ya, yang baru-baru ini ya, yang ratusan miliar itu siapa, istrinya Sandra Dewi siapa lah itu, saya nggak tahu namanya, lupa ya. Persoalannya Harvey Muiz. Iya, Sandra Dewi siapa tuh suaminya itu? Harvey Muiz. Itu mengerikan, itu ratusan miliar itu bukan sedikit. Publik saya belum update ya, saya informasi hari itu saja, karena dia hukumannya terlalu ringan dengan ratusan miliar itu. Apakah ini ya, bukankah itu menimbulkan kesan bahwa terdapat tanda kutip permainan atau hal-hal tertentu dalam persidangan? Ya itu kan rancu ya, entahlah siapa yang bermain di situ, yang pada akhirnya yang harusnya dihukum mungkin lebih tinggi menurut penilaian masyarakat awam. Saya pun pasti begitu. Ini kan ratusan miliar, kenapa tidak dihukum hukuman mati sekalian misalnya? Ya, itu kan itu kalau mengikuti perasaan. Ya, dan hukum tidak murah, dan pada kenyataannya adalah hukum tidak memiliki perasaan. Sepakat. Itu saya sepakat itu ya. Ini hukum itu bukan perasaan, bos. Kalau memiliki kalau seluruh rakyat Indonesia diminta untuk menjadi juri dalam penentuan hukuman, maka saya pikir tidak akan ada lagi pelaku-pelaku kejahatan yang hidup di dunia. Iya, karena orang akan lebih cenderung memutuskan melalui rasa. Sementara kan itu tidak boleh. Hakim dalam memutus perkara itu tidak dia tidak melibatkan perasaannya, tapi dia melibatkan keyakinannya, bahwa dia yakin bahwa terdakwa bersalah, maka dia akan memutus. Iya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diucapkan oleh pengacaranya dia atau hal-hal lain lah yang pernah jelaskan. Yang menjadi fakta persidangan. Fakta persidangan itu. Iya, makanya kan pasti ya, makanya ya memang saya juga agak bingung ya, begitu. Saya awam. Makanya memang saya agak bingung ini persoalannya apa ya, memang kesimpulannya memang ya hakim memang tidak sembarang berarti kalau itu. Ini mereka bukan orang-orang yang apa ya, yang segampang itu masuk. Mungkin dia punya apa ya, feeling atau apa istilahnya itu. Mungkin lebih bisa enggak? Mungkin lebih apa ya, tajam dia punya apa istilahnya itu. Jadi menjadi hakim itu tidak mudah. Ya itu dia di situ. Itu sampai dia bisa memutuskan 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu pasti pertimbangannya berat. Ya. Kalau yang sejauh yang saya ketahui, hakim itu diberikan waktu selama 3 hari untuk merenungkan setiap perkara yang akan diputuskan. Itu yang saya ketahui. Oh begitu ya? Iya. Berarti pada akhirnya setelah, makanya biasanya sidang ditunda-tunda ya mungkin? Ya, sebenarnya salah satu alasannya. Misalnya gini,
Bagaimana? sebelum persidangan, sebelum agenda sidang itu Iya. sampai ke penetapan atau hasil, Iya. maka hakim itu diberikan 3 hari untuk melakukan perenungan sebelum memutus perkara. 3 Jadi hari. dia diberikan waktu 3 hari untuk merenungkan sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya sebelum dia memutus satu perkara. Oh begitu ya. Iya, Jadi apa ya? Intinya kita masyarakat awam di luar ya, kita menilai perasaan pasti. ya. Ya, itu sudah pasti. Cuma kan itu tidak bisa dinafikan bahwa ya maklum orang-orang di luar kan tidak Iya, tahu. iya. Ya, sebagian dari kita tidak Betul. tahu prosesnya. Betul. Ya, artinya ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan pasti. Dan kalau misalnya gini, misalnya kayak Harvey Muiz tuh. Harvey Muiz kan dianggap bahwa hukumannya terlalu ringan. Ya, betul. Nah, Itu ribut itu. ada kesempatan-kesempatan seperti yang di kasus Harvey Muiz itu, dia jaksanya kan banding. Iya. Dia tidak menerima hasil putusan, makanya dia banding ke tingkat selanjutnya. Oh, Jadi begitu ya? ada banyak tingkatan yang bisa dilewati. Kalau misalnya tidak puas dengan keputusan yang sudah diterapkan, itu kan ada banding. Setelah banding masih belum puas, itu kan bisa kasasi. Oh begitu ya. Iya. Jadi jaksa ternyata tidak puas dengan itu. Ya saya sempat baca tadi di mana saya lupa apa nama media itu, media online. Sepertinya memang ada banding-banding itu Ya. yang pada akhirnya dinaikkan masa hukumannya. Saya lihat sama dendanya juga dinaikkan, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah putus atau tidak. Iya, makanya memang sulit ya jadi hakim. Karena saya sepakat itu. Mungkin saya juga berpikir rasionalnya adalah kalau misalnya ada satu orang membunuh 5 orang, bagaimana mengadili pembunuh ini? Ya. Kalau mungkin ini saya sendiri ya. Kalau misalnya satu orang bunuh satu orang, ya sudah bunuh saja ini orang. Misalnya impas ya nyawanya. Bagaimana kalau dia bunuh 5 orang? Nah, itu itu kan menjadi bagaimana caranya hakim betul-betul menganggap oke, ini fair, ini adil. Ya. Bagaimana membuat itu menjadi adil? Menjadi adil, bayangkan 1 nyawa 5 nyawa. Misalnya ini 5 nyawa betul mati semua. Kalau berbicara perbandingan seperti itu, Iya. tidak sebanding. Iya betul, itu saya pikiran saya. Makanya saya tadi kalau berbicara, memang berarti menjadi hakim ini, aduh. Contoh kayak kemarin itu yang Kemarin. sempat viral di tahun 2000-an yang Dan Jombang itu, yang membunuh banyak orang yang dikubur di halaman rumahnya. Ya sempat saya ingat-ingat itu. Ya itu kan Iya, iya. sudah bebas sekarang. Bebas. Iya itu pasti secara feeling rasa. Ini apa ini? Dia membunuh banyak orang, tapi memang susah. Saya juga, ya inilah. Tapi ya begitu, kembali lagi Iya, ke iya. hukum yang dianut kan seperti itu. Iya betul. Kondisinya. Betul. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya seperti itu. Ya kita di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai ya itu aturan-aturan hukum. Ya meskipun pada akhirnya ada hal-hal apa ya? Ini kan kita berbicara normatifnya. Maksudnya ya harusnya begitu. Kalaupun ada hal lain yang ya anggap saya itu kekurangannya. Mungkin hal begitu. Iya. Aduh, Sama seperti kalau di pernah nggak nonton film-film yang iya. bertemakan hukum di pengadilan di luar negeri, itu mereka selalu memiliki juri. Selain hakim ada juri di situ. Iya, Juri dari berbagai tokoh, ada dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Oh, ada Yang gitu. mereka memiliki hak suara dalam keputusan hakim. Nah, mereka dianggap sebagai representatif masyarakat umum. Oh, begitu. Nah, kalau di luar negeri itu begitu. Luar negeri begitu. Mereka punya juri. Justru bagus itu. Di Indonesia tidak ada. Saya tidak perhatikan. Belum. Oh, belum. Kita tidak pakai metode itu. Metode itu. Ya, karena pertimbangan berbagai lain hal ya. Iya. Iya, karena saya lihat pengadil-pengadil di luar negeri itu seperti yang terkenal, saya subscribe itu di YouTube itu yang, tapi dia sering saya lihat kasus-kasus ringan, pelanggaran lalu lintas. Ada sempat saya sempat itu cukup apa ya? Cukup funny sih, karena dia pelanggaran ringan. Ya memang saya lihat, tapi dia seserius itu menangani itu. Saya lihat di situ ada apa istilahnya, mungkin jaksanya atau apa, dia seserius itu loh. Sedangkan kita di sini, why? Kenapa gitu? Karena saya menganggapnya begini. Iya, gimana? Berbeda ketika misalnya dia posisikan dirinya sebagai pengadil. Pengadil itu adalah pekerjaan, dan pengadil itu adalah representatif dari Tuhan. Aduh ini dalam ya. Oke, kayak gitu. Begitu. Iya. Coba perhatikan
pengadil-pengadil yang tadi yang dimaksud, mereka banyak menggunakan perasaannya dalam memutus. Yes. Yang orang tua itu kan, saya lupa Iya. juga namanya. Iya, iya. Sering nonton itu di Sering nonton ya. di sosial media. Sosial media. Saya menganggapnya bahwa dia merepresentatifkan dirinya bahwa dia ini perwakilan Tuhan untuk memutus sebuah perkara atau sebuah kasus. Iya, iya. Nah, beda dengan hakim-hakim dalam tanda kutip yang mungkin saat ini banyak yang ditangkap KPK Iya, itu di banyak itu. Indonesia. Iya. Itu kan dianggap bahwa ini adalah pekerjaan. Tunggu, sorry, saya Mila. MK itu hakim ya? Mahkamah Konstitusi itu apa sih sebenarnya, saya tuh bingung. Kalau MK itu Mahkamah Konstitusi, dia berwenang untuk menguji konstitusi, undang-undang dan lain-lain. Wah, mengerikan ya dia. Iya. Jadi ketika Oh, gitu misalnya ya. mau menggugat aturan yang dianggap sudah tidak relevan, maka tempatnya adalah Mahkamah Konstitusi. MK ya? Iya. Oh, itu ya. Jadi ini beda ranah lagi. Beda. Beda-beda. Sorry. Saya pemikirannya MK itu adalah sebuah institusi yang seperti pengadilan tertentu orang-orang yang mungkin kasus-kasus khusus gitu. Ternyata bukan. Iya, kasus-kasus khusus. Oh, kalau khusus Iya. ya. Oh, seperti hakim juga berarti. Iya, mereka juga punya hakim. Oh, Tapi iya. misalnya Iya. gini, ada nih undang-undang yang dianggap tidak relevan, Iya. dan itu sudah tidak bisa lagi berlaku di Indonesia. Maka gugatnya itu ke MK. Ke MK. Iya. Siapapun orangnya, Siapapun orangnya, setiap warga negara. setiap warga negara itu bisa mengajukan permohonan Oh, ya, permohonan. untuk diuji. Oke. Iya, terkait ya sudahlah. Itu masa lalu itu. Karena jadi mewakil. Iya, sudahlah ya. Oke. No politik. Ya, oke. Ini murni, ini ilmu saja ya. Ya, saya cuma mau tahu terkait ya hukum itu sejauh mana sih. Makanya, oh ini pasti berhubungan dong. Berarti intinya berbicara pengadil atau hakim ini intinya no feeling, tidak ada perasaan di situ. Iya, jadi Tapi saya pernah dengar, sorry. Bagaimana dengan ini? Apa ya? Isinya sila keberapa itu? Peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagaimana sih sebenarnya itu bagian dari atau bagaimana? Atau itu ada bab khusus atau memang dia dipisahkan dari situ? Jadi begini, kita mempercayai hakim adalah pengadil. Oke. Negara mempercayai dan memandatkan mereka untuk menjadi pengadil dalam setiap perkara. Dia didaulat oleh negara untuk menjadi penengah atau memberikan hukuman kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Jadi suka atau tidak suka, ya kalau kondisi hakim kita seperti yang di televisi yang banyak melakukan pelanggaran, ya sudah seperti itu kejadiannya. Cuma negara masih menyiapkan banyak alternatif. Jadi keputusan yang diambil oleh hakim tersebut, misalnya hakim A, itu masih bisa diuji di hakim B. Hakim B, keputusan yang diambil oleh hakim B dianggap tidak sesuai, masih bisa diuji di hakim C dan seterusnya. Oh, begitu ya. Jadi ada banyak alternatif yang bisa. Jadi karena kan berbicara soal keadilan, itu kan kalau kita menilai sebuah peristiwa itu selalu perspektif kita. Keadilan perspektif kita sendiri. Sobat. Nah, Saya pun begitu terkadang. karena saya ingat sekali kata-kata senior itu, kebaikan yang menurut tak adalah kebaikan belum tentu kebaikan untuk orang lain. Betul, itu saya sepakat ini. Karena kebaikan menurut kita ya itu disebut ego dong. Ya, itu kalau itu yang terus berlangga, itu jadinya egois. Egois, itu ego, itu gunanya. Fairnya adalah oke, pendapat orang bagaimana ya sudah. Yang angkat hakim itu siapa? Hakim Saya itu tidak tahu. Hakim itu melalui banyak tahapan. Apakah dia jabatan politik? Oh tidak, Oh bukan. tidak. Jadi hakim itu diangkat sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia seperti tes polisi. Jadi hakim itu prosesnya begitu, iya. Yang tes siapa? Yang tes itu ya utusan orang-orang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya? Iya, Dari Mahkamah Agung ini. Iya, misalnya gini, terbuka pendaftaran hakim Oleh Mahkamah Agung. oleh Mahkamah Agung. Oke. Jadi para calon-calon hakim ini kemudian mendaftar dan segala macam, menyelesaikan proses administrasi dan tesnya dan lain-lain. Setelah itu menjadi calon hakim. Iya. Calon hakim, mereka lulus pun itu masih disebut calon hakim. Calon hakim. Dia harus berpraktek dalam kurun waktu tertentu, baru kemudian bisa menjadi hakim. Itu pun hakim
itu memiliki jam terbang. Oh, iya Jadi iya dia iya. seperti pilot. Kalau jam terbangnya tinggi berarti dia sudah menjadi hakim senior. Hakim senior. Sudah bisa memimpin sidang. Jadi untuk hakim junior, kadet Iya, iya. itu kasus keringan ya mungkin. Ya, tapi Ya, dia ya. belum bisa memimpin. Belum bisa memimpin. Iya, Oh, kalau begitu dia ya. Jadi bisa- jadi ada 2 hakim biasanya. Atau Dalam apa? sebuah Pendamping persidangan hakim. itu ada 3. 3. Hakim itu tidak boleh genap. Dia harus ganjil. Oh, begitu ya. Itu saya baru tahu. Karena dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak boleh seri. Betul, benar benar benar. benar. Karena mereka kan berdiskusi nih. Misalnya 5 orang nih Ah, berdiskusi. betul betul. Kalau dia 4 orang, yang 2 bilang iya, yang 2 bilang tidak. Terus Seri. keputusannya yang mana? Kan gitu. Sweet. Iya. Nah, itu kan biasanya di meja depan saya lihat itu berjejer. Itu siapa itu? Di tengahnya hakim, oke. Hakim ketua, biasanya hakim Oh, ketua gitu ya. yang memimpin persidangan. Yang lain itu Persidangan. hakim anggota. Hakim anggota. Ini yang kadet-kadet ini. Ya, Oh, dia. Oh, begitu. Ini mungkin tidak kalau gitu ya. Mungkin tidak hakim itu tersentuh masalah politik sehingga dia memutuskan suatu. Oh. Mungkin tidak. sangat memungkinkan. Oh. Oke oke. Karena ingat kasus hakim yang ditangkap karena dia memutus perkara politik pemilihan bupati di daerah mana itu ya? Saya lupa. Ada tuh. Coba Nanti saya share searching. searching. Oh, pernah ada. Pernah ada hakim yang menerima gratifikasi karena memutus satu perkara politik. Kalau politik Iya, yang memberatkan dia atau menguntungkan dia? itu kan menguntungkan dia secara pribadi. Oh begitu ya. Kan terpenuhinya syarat kolusi korupsi dan nepotisme itu kan menguntungkan diri sendiri. Oke betul. Kan gitu. Oh pernah begitu ya? Iya, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Oh gitu ya. Jadi ini dari tadi kita berbicara normatif ya. Artinya mungkin sekali ya. Ya. Itu di semua Mahkamah Agung kan sekarang dipilih oleh presiden. jabatan politik ya. Iya, dia dipilih oleh presiden, kemudian diajukan ke DPR. Kalau DPR sepakat, Sepakat. maka itu yang akan menjadi hakim agung. Oh. Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung. Oh jadi gini ya. Ini pikiran saya. Ini enggak pikiran saya. Jadi Mahkamah Agung itu di jabatan politik yang diajukan ke Jadi Mahkamah Agung itu adalah tokoh netral yang diajukan oleh tokoh politik gitu. dia juga tokoh politik. Ah. Gitu maksudnya. Nggak apa-apa sambil merokok. Mau ngopi silakan. bentar. Jadi ini menarik. saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh. Oke. Silakan dipahami. Mungkin penonton juga Oh, ya. akan memahami sendiri. Jadi dia adalah tokoh netral Oke, yang ini dipilih oleh oleh tokoh politik. tokoh politik. Waduh. Oke, Iya, ya. politik. Betul. Presiden kan jabatan Iya. politik. Bayangkan pemenangnya ketua umumnya, ketua di DPR itu pemenang partai politik dan presidennya itu pemenang. Ya sudah lah ya. Silahkan diartikan Iya. gitu ya. Ya oke lah ya. Bagaimana ya? Jadi sulit ya. Intinya semua aturan yang kita bahas tadi itu benar, itu luar biasa. Cuma sulit rasanya untuk betul-betul men-100%-kan apa yang dimaksud. Ya. Cuma pada akhirnya ya minimal tercipta keadilan yang adil dan beradab gitu maksudnya. Iya. Sebagai ya itu Kan, apa ya? Gitu ya. Saya ingat kasus seorang nenek yang mencuri kayu bakar untuk dijual karena dia lapar Gorontalo di mana? Lupa. dan hakim memutus penjara Ya. karena aturan mengatakan demikian, siapapun yang Melakukan. dengan sengaja mengambil hak orang lain maka dia dihukum, maka dia akan dihukum, dan hakim menjalankan itu walaupun dengan hati yang sangat berat. Kemudian hakim pada saat itu mendenda seluruh peserta sidang untuk membayar denda nenek tersebut. Nah, hukum itu bekerja begitu, bro. Oh begitu. Jadi gini, kalau kita nih pakai perasaan, Iya. pasti nenek itu Oh tidak mungkin. akan dihukum. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia mencuri untuk melanjutkan hidup. Sementara hukum mengatakan tidak demikian. Siapapun yang mengambil hak orang lain, orang lain maka dia layak tanpa terkecuali. Kecuali tertulis dengan ini bla 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 di belakang. Kecuali ada kecuali. Ada kecuali di belakangnya. Baru bisa. Iya, Nah ini iya. kan hukum harus bekerja seperti itu.
Ya, waduh. Ya itu saya juga sempat geram, saya baca beritanya. Ya itu sekali lagi itu ego saya yang menilai bahwa ini apaan sih ini, maksudnya itu cuma kayu bakar. Sampainya orang sampai dihukum begitu, saya pikir itu nggak masuk akal. Cuma ya kita Ya. begitu hukum bekerja. Betul. Tapi kan pada akhirnya dia kemudian bebas karena membayar nominal denda. Dan kalau tidak salah hakim mengatakan seperti ini. Kalau tidak salah ingat ya, seluruh peserta sidang itu didenda karena membiarkan seorang nenek lapar di kabupaten kita. Makanya semua peserta sidang itu didenda pada saat itu. Itu poinnya ya. Pada akhirnya dia dapat cara untuk membebaskan dengan cara ya dia mengadili juga. Ya betul. Begitu ya. Itu kan tidak mengingkari hukum, betul, tetap menjalankan hukum, tapi juga tidak mengesampingkan perasaannya. Betul. Oh begitu ya. Iya, saya yakin setelah persidangan itu yang kita lihat di belakang persidangan, maksudnya setelah beliau menjalani hukuman, saya yakin ada hal tertentu mungkin yang pasti dikasih kompensasi apakah itu menjadi intinya nenek tersebut tidak menjadi betul-betul terpuruk, mungkin seperti itu. Sama itu ada lagi saya lihat di seorang anak yang menggugat ibunya itu sampai masalah tanah. Saya lihat itu persoalan begitu kan, itu kan bukan hanya itu kan baru satu muncul di media. Betul, itu sebenarnya ada banyak seperti itu. Cuma kan kembali lagi bahwa apakah itu bisa diselesaikan. Nah biasanya kalau kasus-kasus yang seperti itu kemudian dilaporkan di pengadilan atau di kepolisian, itu biasanya selesai di restoratif justice. Jadi berdamai ya. Intinya memang APH ini tidak serta-merta setiap masalah itu langsung nih. Tidak ya. Enggak. Intinya dia juga pasti menimbang ya. Intinya kalau perlu bisa duduk bersama dan kita selesaikan, kenapa tidak? Kan tingkatan tertinggi dari sebuah peristiwa hukum adalah perdamaian. Ya. Gitu. Itu quotes malam ini. Iya betul. Saya setuju itu. Jadi saya setuju. Tapi ada beberapa kasus yang justru bukan hukuman ya. Intinya perdamaian. Karena memang ya menciptakan kondisi yang kondusif, saya pikir ya puncaknya di situ ya. Iya bagus sih quotes malam itu. betul. Iya, saya itu memang tidak tahu. Tidak ketahui memang hal begitu. Ya. Ini luar biasa. Malam ini luar biasa percakapannya. Terima kasih, thank you bro karena ada waktu. Sudah lama kita tidak ketemu dan akhirnya kita ngobrol. Ini ilmu sangat berharga. Saya sebenarnya pengennya sih maunya ngobrol soal bagaimana kita bersekolah dulu sama menghabiskan masa kecil. Ternyata ini serius ya. Ternyata ini obrolan profesi. Iya juga. Ya saya kan biasa lihat di Facebooknya. Bantuan oke. Awalnya gitu saya sudah mikir-mikir dari jauh tadi tuh. Ini saya tanyakan. Jadi sudah terkembang. Pesan untuk teman-teman ini yang menonton bahwa jangan, karena biasanya kan paradigmanya di luar, opini yang berkembang di luar bahwa menggunakan jasa pengacara itu mahal. Oh iya ini penting. Banyak penting. Sebenarnya tidak. Kalau memenuhi syarat tertentu, apakah dia masuk kategori miskin dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu, itu bisa mendapatkan bantuan hukum. Mendapatkan. Iya bisa. Jadi ada banyak lembaga-lembaga yang memberikan layanan hukum gratis. Itu untuk, tapi syarat-syarat tertentu. Misalnya dia dari orang miskin, diperlihatkan dengan surat keterangan tidak mampu, itu bisa mendapat bantuan hukum. Negara itu sudah memfasilitasi itu. Jadi lembaga-lembaga yang ada di luar itu, misalnya lembaga bantuan hukum yang di Bulukumba ini ada Sinar Keadilan. Itu bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Sinar Keadilan itu miliknya siapa? Saya biasanya sih. Milik Anda apa, bro? Oh bukan. Kalau tempat promosiin diri. Kalau tempat saya bekerja saat ini tuh namanya Pusat Bantuan Hukum di bawah naungan Pradi. Ya ini butuh bantuan hukum. Nih cari orangnya nih. Iya. Nanti dia free kalau dia memenuhi syarat yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu. Kalau kami di PBH itu tidak mendampingi layanan hukum gratis yang
misalnya narkoba, Oh, kasus enggak ya. tanah, Ada itu kecuali kami tidak, itu kami tidak mendampingi. hubungi saja dulu. Apa-apa yang dia tidak bisa dampingi. Terus pelaku kekerasan seksual, Oh, tidak itu ya. kami tidak dampingi. Tapi kalau dia korban pelecehan seksual, itu bisa didampingi. Bisa. Dia justru korban bisa ya. Itu korban bisa. Oke, thank you nih bro. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Iya, apa? Di obrolan yang lain.